Kenapa bisa suka sama cowok Indonesia? Baik hati. Gentleman. Gitulah ya. Gentleman. Aing banget. Tahu nggak sih? Ada fenomena unik yang lagi heboh banget di Jepang. Ternyata Apa itu? indeks kebahagiaan pasangan Indonesia-Jepang itu lagi tinggi-tingginya. Bahkan jadi sorotan media dan anak muda di sana. Wah. Kok bisa ya? Penasaran kan? Kenapa orang Jepang malah ngincer orang Indonesia jadi pasangan hidup? Nah, dengerin cerita lengkapnya Ngincer ya. kita nih. Belakangan Amboy. ini makin banyak anak muda Amboy. Jepang yang terang-terangan bilang pengen punya pacar atau pasangan dari Indonesia. Bukan tanpa alasan loh. Dari berbagai wawancara dan unggahan di media sosial, orang Indonesia itu dinilai punya sifat romantis yang tulus. Gak kaku dalam mengungkapin perasaan dan terbiasa nunjukin perhatian lewat hal-hal sederhana. Orang Indonesia dikenal memprioritaskan keluarga, setia, dan mau berjuang bareng dalam kondisi apapun. Sesuatu yang kayaknya udah mulai langka di mata generasi muda Jepang. Jadi, mereka ngelihatnya tuh kayak nemuin harta karun gitu deh. Aduh. Faktor lain yang bikin ketertarikan Harta ini karun. meningkat adalah etos kerja keras. Banyak pekerja Indonesia di Jepang yang dipuji karena disiplin, pantang menyerah, dan mampu kerja di berbagai sektor dengan dedikasi tinggi. Perpaduan antara kehangatan emosional khas Indonesia dan kedisiplinan Seru ya Jepang mereka. ini dinilai bisa nyiptain hubungan yang seimbang, hangat, tapi tetap stabil. Jadi, anggapannya sekarang tuh, pasangan Indonesia-Jepang bukan sekadar beda negara, tapi saling melengkapi. Keren kan? Saling melengkapi. Fenomena ini ngebuktiin kalau daya tarik orang Indonesia itu gak cuma soal budaya, tapi juga soal karakter, nilai hidup, dan cara mencintai. Aduh. Riset ini pun Masya memicu Allah. perbincangan luas di media sosial Jepang. Banyak netizen yang ngaku mulai tertarik buat kenal budaya Indonesia lebih mendalam, bahkan mempertimbangkan hubungan lintas negara. Masya Allah. Ini jadi bukti bahwa nilai-nilai sederhana kayak kehangatan, komitmen, dan kerja keras justru jadi daya tarik besar di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Indonesia pun kembali dipandang bukan cuma sebagai destinasi wisata, tapi Ini sebagai lembut negara Papua dengan nih. karakter manusia yang dinilai ideal sebagai pasangan hidup. Pasangan yang ideal gitu lah. Sempurna lah yang begitu perkataannya. 人とかはどうですか？インドネシアの方いいなって思います Indonesia. それはどうしてですか？かっこいいから Kenapa bisa suka sama cowok Indonesia? Baik hati. Gentleman. Gitulah ya. Gentleman. Aing banget. Sunda nih pasti. Gak mungkin selingkuh. Utako, ditanya tuh, kenapa sih kok kamu suka sama cowok Indonesia? Karena kamu kan suka antar aku, jemput aku, terus pijitin aku. Aduh. Kamu nyari suami apa sopir sama terapis pribadi nih? Terapis pribadi. Ketemu orang Jepang Kayaknya baik. sweet gitulah ya. Baiknya Ih, baiknya orang ini gitu kan. Mereka tuh pasti TKI lah ya, bekerja di Jepang. Kayaknya mereka senang banget sama kehadiran orang Indonesia di Jepang. Menjadi pujaan gadis-gadis Jepang lah ya, para cowok Indonesia. Di balik kemajuan teknologi dan ketertiban Jepang, ternyata negeri ini lagi ngadepin krisis besar.
yaitu angka kelahiran yang sangat rendah dan Iya juga populasi kan. yang terus menua. Tapi, siapa sangka solusi tak terduga justru datang dari orang Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran warga Indonesia di Jepang, baik sebagai pekerja, mahasiswa, maupun yang bangun keluarga, disebut ikut nahan laju kehancuran demografi Jepang. Orang Indonesia dikenal produktif di usia muda, aktif bekerja, dan banyak yang akhirnya menetap serta bangun rumah tangga di Jepang. Gak sedikit pula yang Iya, nikah sama membina warga keluarga. lokal dan punya anak. Anak-anak dari keluarga campuran ini sekarang mulai ngisi sekolah-sekolah yang sebelumnya terancam tutup karena kekurangan murid. Para Masya pengamat Allah, sosial sampai di tutup. Jepang nilai, tanpa tenaga asing, termasuk dari Indonesia, banyak sektor vital yang bakal kolaps, mulai dari industri, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Indonesia pun dipandang sebagai negara dengan bonus demografi dan budaya kekeluargaan yang kuat. Sesuatu yang emang lagi dibutuhin banget sama Jepang saat ini. Fenomena ini munculin pandangan baru kalau orang Indonesia itu bukan sekadar tenaga kerja, melainkan bagian dari masa depan Jepang. Di saat Sebagian Jepang dari masa berjuang depan melawan krisis Jepang. kelahiran, kehadiran orang Indonesia jadi bukti bahwa kolaborasi antar bangsa bisa nyelamatin sebuah negara dari kehancuran demografi. Ini pasti mahasiswa ya, jalan-jalan, naik sepeda, nikmatin keindahan desa, pedesaan di Jepang gitulah. Kayaknya seru ya, lagi naik sepeda, pusing-pusing pula, jalan-jalan. Nah, ini kalau pusing-pusing, kalau di Indonesia kalau pusing-pusing itu kayak sakit kepala gitu kan. Kalau di Indonesia pusing-pusing itu kayaknya jalan-jalan. Kat Malaysia, jom kita pusing-pusing. Macam tu, jom pusing-pusing. Jom, kalau di Indonesia pasti disalah. Jom sakit kepala bareng. Aduh, yang ngajarnya tuh orang Indonesia nih. Oh, ada kayak klip videonya nih. Pre-wed kali ya. Anaknya juga imut, karena itu kan kawin campur kan. Anaknya cantik, imut. Oh. Mau tinggal lama di Jepang, nikah aja sama orang Jepang. Aduh, Bangku. menyala bangku. Nak aja tadi, menyala bangku. Kalau mau terus tinggal di Jepang, nikah aja sama orang Jepang, katanya bisa tinggal terus di Jepang. Menyalalah bangku. Oke, kita lihat bagaimana kedatangan warga Indonesia untuk kerja atau untuk belajar di Jepang telah mengubah demografi Jepang itu. Kita lihat bagaimana mereka udah datang ke Jepang, membina kerjaya. Dari usia muda mereka datang ke Jepang bekerja, belajar dan sebagainya, akhirnya membina keluarga di Jepang dan akhirnya telah mengubah demografi keadaan di Jepang. Kerana ke Jepang kita tahu ada masalah kekurangan orang gitu kan. Yang tua makin ramai, yang mudanya generasi mudanya nggak ngembang gitu kan. Tapi kehadiran warga asing terutamanya daripada Indonesia sebagai tenaga kerja ataupun mahasiswa akhirnya berkahwin dengan cewek-cewek dari Jepang dan membina keluarga di Jepang, punya anak di Jepang dan memulakan penghidupan di Jepang. Akhirnya sekolah-sekolah yang dahulunya harus ditutup karena nggak ada budak-budaknya, nggak ada orang-orang anak-anak yang mau belajar, tapi sekarang udah mulai lagi, udah mengembang dengan baiknya dengan kehadiran warga asing dan juga terutamanya dari Indonesia lah ya, dan menjadi pilihan cewek-cewek Jepang. Katanya orang cowok-cowok Indonesia ini kayaknya gagah, ganteng, gentleman, penyayang, pasti nggak selingkuh. Yakin? Canda, jangan marah, canda doang. Yakin? Astagfirullahaladzim. Oke lah, apapun kita, ya udah sesuatu yang sangat bagus. Karena kita tahu Jepang itu
negara teknologinya itu keren banget. Dan pastinya kalau ada punya anak yang belajar di Jepang juga, pasti teknologi mereka itu lebih baik, pembelajaran itu lebih baik, dan bisa membina masa depan yang jauh lebih baik untuk bangsa Indonesia juga pastinya. Kalau menurut teman-teman AS kayak gimana? Titik komen di bawah supaya AS juga bisa tahu rasa pandangan teman-teman AS di channel ini kayak gimana. Wah, menyala abangku di Jepang ya, jaga-jaga loh. Pastikan jomblo ya, pastikan jomblo. Sampai kita ketemu lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum semuanya, semoga yang baik-baik untuk kita insyaallah di kedepannya. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.